Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sedulur semua? Semoga kalian sehat selalu dimanapun ya. Untuk kalian, semoga yang belum bekerja cepat mendapatkan kerjaan, yang belum menikah cepat mendapatkan jodoh yang terbaik. Untuk kalian sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya. Untuk kalian yang sedang banyak masalah duniawi, semoga cepat diberikan jalan keluarnya. Dan tentunya untuk kalian yang punya hajat, semoga hajatnya cepat terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan melanjutkan video yang dari sebelumnya, ya, tentang tanda-tanda pusaka di dalam tubuh kita. Nah, ini part 3-nya saya akan menjelaskan yang ketiga, ya. Karena yang pertama itu di video part 1 itu saya menjelaskan tentang tanda-tanda kehadiran Ramadan, yang kedua tanda-tanda benda pusaka di dalam diri kita, yang ketiga ini yang saya akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan gelar gaib. Nah, kalau kalian teliti di video yang mungkin akhir-akhir ya, video akhir ini part 2 ini saya memegang kuping, sebentar memegang kuping karena saya disarankan untuk tidak membuat video ini atau menjelaskan ke kalian karena takutnya disalahgunakan, karena banyak sekali orang yang ingin memiliki gelar nama gaib atau pangkat di alam gaib. Nah, tadi saya di part 2 itu memegang kuping ya, di menit-menit akhir kalau kalian simak ya sebentar, karena itu dapat komunikasi, katanya nggak boleh, kata mereka begitu ya, nggak boleh. Tapi saya cuma memberikan sedikit aja bocoran untuk kalian. Lucu juga gitu kan, banyak orang yang pengen tapi nggak tahu caranya gimana, sampai ada orang itu ya sampai memaharkan kok. Lucu banget. Jadi orang itu ke suatu praktisi atau orang pintar lah ya, atau orang yang mengerti spiritual ya, memaharkan nama gaib atau pengen dapat gelar gaib tapi dimaharkan. Lucu banget. Dan maharnya itu nggak tanggung-tanggung, itu berjuta-juta, lebih dari 10 juta ya. Korbannya ada yang cerita ke saya ya, jadi saya tahu, makanya katanya lucu juga ya, karena pinter lah orang itu yang membohongi, pinter lah ya. Kasihan, cuman kasihan, saya bilang ini kasihan, makanya saya buatkan video ini karena ada korban yang cerita ke saya, makanya saya buatkan gitu. Jadi jangan sampai ada korban lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai, monggo disimak bagaimana cara untuk mendapatkan gelar gaib atau pangkat di alam gaib. Wah, luar biasa sekali. Misal nama kita Udin, di alam gaib namanya pakai Raden, pakai Raja, Sangyang misalnya kan. Waduh. Terus bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, saya akan sedikit memberi bocoran ke kalian untuk menambah wawasan kalian, dan kalau kalian ingin memilikinya akan lebih semangat lagi ya mengejar itu ya. Yang pertama, kalian itu harus yang namanya sabar. Ya, sabar. Sabar bukan berarti dalam ucapan ya. Sabar itu bukan berarti dalam ucapan kalian tinggalkan. Misalnya kalian dicaci maki gitu kan, sabar, ucapan sabar, terus kalian tinggalkan orang itu yang caci maki, bukan seperti itu ya. Sabar itu ketika kalian menerima apapun ya yang kalian alami, kalian nikmati, menjadi suatu simbol atau semangat ya, simbol semangat atau simbol kenikmatan proses di hari selanjutnya. Jadi kalian itu menerima, walaupun itu pahit, manis, atau asam rasanya, kalian terima.
kalian jadikan itu suatu semangat. Kalau kalian sedang mengejar ilmu, menjadikan suatu semangat. Misalnya kalian dimaki, ngapain sih pergi ke gunung misalnya, apa sih kalian jarah-jarah ke kuburan orang mati kok didoain misalnya, ngapain sih kalian belajar kamu kayak gitu kan sesat. Itu kan caci maki, cacian. Ya, kalian terima, tapi menjadikan suatu semangat. Ya, untuk kemudian hari, di bila mana orang itu sakit, pasti akan larinya ke kalian tolongi, gitu. Seperti itu, karena banyak kejadian seperti itu, menghina, nggak percaya, bilang ini, bilang itu, tapi ketika dia merasa sakitnya itu nggak wajar, konsultasi, lah, ya tetaplah kalian bantu mereka, ya, tetap kalian bantu mereka, jangan sampai kalian itu menaruh dendam, ya. Yang kedua, kalian harus mempunyai suatu tujuan khusus, ya, tujuan khusus. Ya, lebih baik kalau kalian sedang belajar pengobatan, khusus pengobatan. Kalau kalian belajar tentang memerangi santet, belajar itu khusus. Kalau kalian belajar tentang ilmu kebatinan, khusus itu. Jadi nanti di situ kelamaan, nah, proses itu akan kita ini terkenal, ya, kita ini akan terkenal. Banyak dunia gaib atau makhluk-makhluk gaib itu yang menyorot ke kita, itu siapa. Nah, bila mana nama kita sudah terkenal di dunia gaib, nah itu akan menjadi suatu gelar. Nah, nantinya ketika makhluk gaib itu memperhatikan kalian yang ada di dunia, itu akan membicarakannya dari si A, si B, si makhluknya, ya, dari ujung ke ujung. Nah, itu kan cerita bahwa si A ini, si Fulan ini, dia ini ahli dalam bidang ini. Wah, nanti kan makhluk itu akan penasaran, akan hadir, akan datang, gitu, akan mengundang kalian, gitu, ke dunia mereka, seperti itu. Dan bila mana kalau kalian ingin punya pangkat, kalian itu harus bisa mengalahkan sesuatu makhluk. Gitu. Contohnya ada sosok makhluk di alam gaib itu yang sangat kuat, terus kalian kalahkan. Nah, itu kalian akan memiliki suatu julukan, tapi bukan sekali, ya, ngalahinnya bukan sekali, banyak lah, ya, lebih dari ratusan mungkin, ya. Itu akan mendapat julukan, gitu. Nantinya di situ di alam gaib kita pun bisa hidup, ya, bisa hidup di dua alam. Contohnya gini, ketika kita tertidur, kita akan pindah ke alam gaib. Ketika kita sadar, kita di alam nyata, di alam dunia, seperti itu. Itu kalau sudah batas ilmunya itu sudah di master guru atau sudah luar biasa lah, tingkatannya sudah luar biasa. Seperti itu biasanya, ya. Kalau tingkatannya itu sudah luar biasa. Jadi ketika kita tidur, kita pindah ke alam gaib. Ketika kita sadar, kita di dunia nyata. Nah, seperti itu. Jadi kita punya dua kehidupan, dan di sana pun kita punya kerjaan, seperti itu. Dan mendapatkan gelar gaib atau pangkat gaib ini perlu dicatat, ya, tidak mudah. Kalau mudah itu banyak sekali mungkin orang yang memiliki, tapi banyak orang juga yang merasa memiliki, ya. Banyak juga orang yang merasa memiliki tapi tidak memiliki, gitu. Jadi saya ulang lagi kata-katanya, sangat sulit sekali mendapatkan gelar gaib atau pangkat gaib, tapi banyak orang yang ingin memiliki atau merasa memiliki padahal tidak memiliki. Jadi mereka itu beranggapan dirinya itu mempunyai, tapi tidak mempunyai. Dari mana berasumsi seperti itu mereka? Itu karena sesuatu hal yang terobsesi berlebihan, merasa dirinya itu luar biasa, merasa sakti, karena mereka itu terobsesi seperti itu. Padahal gelar gaib itu bukan dari kita, ya. Gelar gaib itu bukan dari kita. Kita yang memberi nama, ya. Bukan kita yang memberi nama, tapi mereka yang memberi nama. Contoh, misalnya nama saya Udin, ya. Di gelar gaib namanya Ucok misalnya. Itu bukan keinginan saya, bukan keinginan saya. Namanya itu Ucok di dunia gaib, tapi mereka yang memberikan nama tersebut, gelar tersebut, pangkat tersebut,
bukan kita hanya menerima gitu, kita hanya menerima seperti itu. Jangan salah ya, jadi jangan sampai kalian itu berasumsi saya pengen namanya Raden misalnya, Raden Wijaya Kusuma misalnya kan nama gelarnya, atau Raden Jagat Langit misalnya gelarnya, atau Raden Arya Kemuning misalnya gelarnya, pengennya itu tidak bisa seperti itu. Itu tergantung tujuan kalian yang kalian ambil, yang saya sebutkan tadi, misalnya terjunnya ke pengobatan atau ke memberantas dunia santet, sihir, atau dunia kebatinan. Nah, itu tergantung gelarnya di situ. Tapi kalau kalian diambil semua yang saya sebutkan 3 tadi, itu akan punya 3 gelar. Itu punya 3 gelar. Gitu. Jadi tidak mudah, dan jangan sampai kita berkhayal apalagi beranggapan bahwa kita ini mempunyai gelar gaib. Kita harus introspeksi siapa kita, kapasitas kita ya. Kita harus sadar diri, jangan sampai merasa berlebihan gitu. Kalau sampai merasa berlebihan, nanti ada jin yang negatif yang masuk ke diri kalian, yang menghasut kalian dari telinga, pemikiran, dan hati, yang beranggapan bahwa diri kalian ini luar biasa, dan itu akan berakibat fatal ya, sangat fatal. Contoh gini, kalian ini sebenarnya hanya peka atau hanya sensitif ya, terus kalian konsultasi ke orang lain gitu. Ketika konsultasi kalian ini ibaratnya ingin mempunyai hodam yang diselaraskan ya, yang diselaraskan ke badan kalian. Ketika sudah diselaraskan oleh orang tersebut ya, orang yang mengerti spiritual, tidak lama si pasien ini, orang tadi itu beranggapan bahwa di dirinya itu luar biasa, udah bisa ngeliat hal gaib, sudah bisa nerawang, sudah bisa komunikasi dengan gaib, sudah bisa beranggapan bahwa di dirinya itu keturunan ini, sudah bisa beranggapan di tubuhnya ini bukan hodam yang diseraskan saja. Nah, nanti timbulnya kan seperti itu gitu loh. Kalau orang yang selalu terobsesi berlebihan ya, inilah bahayanya gitu. Jadi ketika kita ngasih masukan, itu akan disalahkan. Karena kenapa? Karena sudah terhasut oleh jin yang masuk ke diri mereka gitu loh. Jadi percuma kita ngomongin A, B, padahal kita ngerti, dia konsultasi ke kita kasih masukan, dia nggak bakal terima karena udah terhasut. Bahkan dia ini, ya pasien ini akan merasa lebih sakti, lebih mengerti daripada orang yang orang spiritual tadi. Seperti itu. Nah, hati-hati, banyak kasusnya seperti ini. Ya kalau saya nemu kasus yang seperti ini, ya saya biarkan gitu. Tugas saya kan, misalnya orang itu konsultasi ingin diselaraskan hodamnya, dia udah selaraskan. Dia mau merasa melihat mata batin yang terbuka, dia udah merasa dirinya bisa nerawang, keturunan dari ini, komunikasi dengan gaib, ya itu terserah dia gitu. Karena ketika dia datang itu konsultasi hanya selaras. Bagi saya itu, kalau itu udah selesai, tugas saya selesai, saya pindah tugas yang lain gitu loh. Kalau dianya itu merasa yang tadi saya sebutkan tadi, bisa nerawang, bisa mata batin terbuka, komunikasi, dan turunan dia tahu dari dia komunikasi dengan hodam, nah itu terserah dia. Dia ibaratnya dia mau berasumsi seperti itu, silakan. Dia mau berhalusinasi seperti itu, silakan. Itu hak dia. Tapi kalau dia nanya, ya saya jawab. Kalau dia nggak nanya, ya jawab. Karena apa ya? Kalau kita terlalu ikut campur, ya itu takutnya akan sakit hati. Karena gini, ketika kalian merasa diri kalian itu bisa, ya, ketika kalian ngerasa diri kalian itu bisa, dengerin, ini serius ya. Ketika diri kalian ngerasa bisa, terus kalian konsultasi ke orang yang ngerti spiritual, terus orang itu memberi suatu wejangan atau memberitahu yang sebenarnya, kalian ini akan ngerasa sakit hati, nggak terima. Kenapa? Karena kalian terlalu berlebihan, asumsinya, terobsesinya, imajinasinya, sugestinya, halusinasinya, sehingga kalian akan ngerasa sakit hati oleh ucapan orang yang ngerti spiritual itu, nggak terima. Makanya banyak orang spiritual itu kalau tugasnya sudah selesai, lebih baik pindah ke tugas yang lain
gitu ya. Ini suatu wawasan yang sangat luar biasa ya, dari gelar gaib, pangkat gaib, dan hal yang seperti ini yang pada umumnya saya jelaskan ke kalian. Jarang-jarang ya saya ngasih penjelasan seperti ini, mungkin bisa dibilang beberapa video saja. Terus bagaimana cara mudahnya untuk mendapatkan gelar gaib atau pangkat gaib? Ya tetap saya sarankan untuk mempunyai guru, agar kalian itu mempunyai sarana, jalan yang cepat, jalan yang terbaik. Kalau kalian tidak punya guru, ya kalau kalian tidak punya guru, bagaimana jalan itu terbuka yang membuat kalian itu mempunyai gelar gaib dan pangkat gaib? Gitu ya. Disarankan kuncinya itu, kalau kalian ingin mengerti atau belajar hal gaib, kalian itu punya guru. Ketemu sama orang itu, belajar. Kalau jauh gurunya, komunikasi lewat HP kan bisa, telepon, gitu, japri bisa. Tergantung gurunya bisa atau tidak mengajarkan. Kalau saya sih nggak bisa ya, karena saya pun masih sama seperti kalian, masih awam ya. Perlu banyak belajar, perlu banyak introspeksi diri, perlu banyak melatih kesabaran agar cita-cita kita semuanya, khususnya cita-cita saya, umumnya cita-cita kalian yang ingin menjadi spiritual yang sejati cepat tercapai ya. Tinggal tergantung bagaimana diri kita mau atau tidak mencapai spiritual sejati. Oke? Mungkin sedikit saja saya bisa membocorkan hal ini karena emang nggak boleh sebenarnya ya. Emang nggak boleh dibicarakan ya. Terlalu sensitif, terlalu bahaya kalau sampai detail, apalagi sampai saya kasih tahu sedetail mungkin caranya, itu sangat bahaya. Saya tidak mau menanggung resikonya, karena kalau kalian sampai berbuat apa yang saya ucapkan tadi, kalian tidak bilang dulu atau minta izin dulu ke saya, ya itu tanggung jawab saya, itu resiko saya, gitu kan. Nah, ini makanya saya bilang saya tidak hanya memberikan bocoran sedikit saja, oke? Baik buruknya silakan kalian olah ya. Baik belum tentu baik, buruk belum tentu buruk. Baik bisa jadi buruk, buruk pun bisa jadi baik. Tergantung kalian mengolahnya. Kalau yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang, itu salah. Lebih baik ke yang buruk itu kalian olah agar menjadi lebih baik. Seperti itu pesan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada beda asumsi atau pendapat ya, karena semua orang memiliki versinya, semua orang mempunyai jalannya sendiri, atau semua orang mempunyai guru yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Oke? Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.